الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه وحسن الخاتمة مع اللطف والعفو والعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح والدينا ولقوة الأموات قوة المسلمين والمسلمات المؤمنات خصوصا إلى روح شيخنا الإمام العلامة صاحب الكتاب المختصر الكبير الذي يعرف بالمقدمة الحضرمية للإمام العلامة الفقيه المحقق العارف بالله عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد القحطاني السعدي المجدي الحافظ الدرمي التريمي وشيخ الإمام العلامة صاحب الشارح هذا الكتاب الإمام مقدم هذا المسمى بشر الكريم بشرح مسائل التعظيم للإمام العلامة الفقيه سعيد بن محمد بعلي بعشين الدواني الحضرمي الشافعي نفعنا الله بهم وبعلومهم وبكم في الدارين آمين. سر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamul atammanil akmalan ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi al-mayamin wa man tabi'ahum wahtada bi hadihim min yawmin hadha ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin, ma'asyiral muslimin, rahimakumullah, yang sama-sama kita hormati para jemaah majelis ta'lim dan Mustafa khusus Zainal dan segenap jemaah yang hadir dan gaib. Mudah-mudahan semua niat kita, hajat kita dalam rangka menghidupkan, mensyiarkan majelis-majelis ilmu dan juga berzikir, berwirid, bertasbih, mudah-mudahan semua niat hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah hadirin sedikit setelah kita membaca sejarah singkat daripada kitab Burdatul Madih karangan Imam Abi Abdullah Muhammad Al-Busiri nafa'anallahu bihi ulumi, kita melanjutkan sedikit ta'lim tentang bab fikih karangan Al-Imam Al-Allamah sahib daripada kitab Muqaddimatul Hadramiyah yakni oleh Al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Ba'fadal yang disyarahkan oleh Imam Al-Alim Al-Allamah Sa'id bin Muhammad Ba'ali Ba'shin dalam kitabnya Bushral Karim bi syarhi masail at-ta'lim. Nafa'ana Allah bihim wa bi ulumihim wa bikum fid darin amin. Sampailah kita masih dalam pasal yang menerangkan fi syurutil wudu wal ghusli. Kita baca sedikit bersama-sama ya matanya. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Faslun syurutul wudu'i wal ghusli al-islamu wat tamyizu والنقاء من الحيض والنفاس وعما يمنع وصول الماء إلى البشرة والعلم بفرضيته وألا يعتقد فرضا معينا من فروضه سنة والماء الطهور وإزالة النجاسة العينية وألا يكون على العضو ما يغير الماء وأن يعلق نيته وأن يجري الماء على العضو ودخول الوقت والموالاة لدائم الحدث wallahu a'lamu bissawab. Alhamdulillah wa syukurillah, baru setelah kita simak bersama-sama tabarukan fi qiraatil kitab
Mudah-mudahan tercurah kepada kita keberkahan junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keberkahan para anbiya wal mursalun, malaika al muqarrabun dan ulama salihun. Sampailah kita dalam pasal yang ke-11 yang menerangkan fi syurutil wudu wal ghusli, syarat-syaratnya wudu. Kalau kemarin sunnah-sunnahnya dan apa-apa yang makruh dalam wudu kita sudah bahas. Sekarang syarat-syaratnya wudu dan mandi ya. Pertama al-Islam, orang Islam ya. Kemarin sudah dijelasin kalau orang kafir enggak disyaratkan untuk dia mandi dalam segi hukum agama Islam ya. Kalau dia mau mandi-mandi itu sekedar mandi biasa. Kenapa orang kafir enggak disyaratkan dalam hak syariat fikih untuk mandi? Karena hukum syariat Islam ini untuk ibadah ya. Sedangkan orang-orang kafir laisa min ahliya, bukan termasuk orang yang diwajibkan ibadat. Enggak ada orang Islam ibadah sembahyang, orang kafir ya kan, orang kafir mau sholat ini enggak ada. Makanya tidak termasuk orang-orang kafir. Terus buat tamyiz. Tamyiz ini sudah bisa membedakan. Anak kecil sudah bisa kanan, kiri tahu. Makanya anak kecil juga kalau masih tamyiz, masih belum tamyiz, maka belum disyariatkan untuk beribadat ya. Artinya tapi tetap dapat pahala kalau dia diajari ibadat dari orang tuanya. Karena kafir sama anak-anak yang belum mumayyiz itu laisa min ahliyal, tidak diwajibkan, enggak wajib. Orang kafir kan enggak wajib. Tapi wajib ibadat, wajib siksa di akhirat. Kalau anak kecil enggak wajib siksa di akhirat kalau mati masih anak-anak, karena dia masih anak-anak. Kalau dia sudah balik enggak sholat maka disiksa. Wa marra sihhatu ghuslil kafir, sudah diterangkan tentang hukum-hukum mandinya orang kafir kemarin juga sudah diterangkan. Wan naqa minal haid, jadi syaratnya wudu dan syaratnya mandi itu harus suci dari haid, darah haid dan darah nifas. Wa amma yamna'u usulal ma, dan harus suci juga dari sesuatu yang menghalangi sampainya air ilal basyarah, ke kulit kita. Harus suci, enggak boleh ada cat di tubuh kita. Tempat-tempat yang dibasuh dalam anggota wudu atau mandi. Kalau pakai wudu, mau umpama catnya ke sini sih enggak jadi masalah walaupun enggak hilang, ya kan? Kalau tempat yang kena wajibnya wudu harus dihilangin. Wal ma'u wa alla ya'tiqida fardhan muayyanan, serta tidak menganggap hukum-hukum yang fardu yang wajib dalam wudu atau mandi itu tertentu sebagai hal yang sunnah min furudihi sunnatan. Jadi yang sudah ditentukan wajib enggak boleh dianggap sunnah. Paham ya? Ini wajib ini. Jangan dianggap sunnah, nggak usah deh. Kalau sunnah doang nggak boleh, wajib. Kalau ke sini kena basuh, kan sunnah, jangan, harus wajib. Itu syaratnya. Kalau nggak diterima mandinya dan wudunya. Wal ma'ut tahur, dan harus syaratnya dalam berwudu atau mandi itu harus menggunakan air yang suci. Jangan air yang mustakmal, air najis apalagi. Terus syarat wudu dan mandi wa izalatun najasatil ainiyah, menghilangkan yang najis-najis yang nampak itu yang jelas kelihatan. Kalau yang nggak kelihatan kita nggak tahu, di sini aja Pak, nggak wajib menghilangkan, nggak tahu. Tapi tetap kita basuh saat berwudu di anggota wudunya. Tapi kalau ada najis harus dihilangkan. Ya. Karena apa? Karena nampak. Wa alla yakuna 'alal udwi ma yughayyirul ma', dan tidak ada sesuatu yang menempel pada anggota tubuh yang dapat merubah air. Apa? Tubuhnya ini kotor. Masukin di situ airnya yang tadi putih jadi butak, ya kan? Air yang buat wudu dalam kondisi berubah warna, rasa dan baunya dalam air yang sedikit, jatuhnya air yang tidak bisa mensucikan. Nah itu syarat-syaratnya harus dijaga, jangan sampai ada di anggota tubuh akhirnya kita basuh airnya masuk ke situ sehingga merubah air tadi itu sifatnya, mau warnanya, baunya atau rasanya. Lalu berikutnya syarat di mana wajibnya mandi dan wudu itu harus wa ayyu'alliqa niyatahu ya. Wa alla yu'alliqa niyatahu, tidak menggantungkan niatnya. Tidak menggantungkan niatnya dengan selain wudu atau mandi. Seperti misalnya aku niat berwudu, nawaitul wudu'a insyaallah. Masa insyaallah mau wudu kok masih insyaallah? Ini masih tergantung ini, ngantung ini, niatnya masih gantung ini. Benar wudu apa masih nanti insya Allah. Ya kan, kalau masih gitu tuh nggak nyangkut, ya kan? Jadi belum bisa. Terus sampai kepada sekarang ini pembahasan wa ayyajriyal ma'u 'alal udwi. Hendaknya air itu mengalir di atas anggota tubuh, mengalir, nggak boleh cuma tik nempel doang, tik 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 tik.
Ini sih nggak jelas ini air nggak ngalir nih, ya kan? Akhirnya nggak kena basuh yang sebagian ada nggak kena, nggak bisa. Kalau ngalir kan semuanya ngalir, harus digosok. Jadi kalau ngalir itu kan siram, jadi turun. Nah ini mengalirnya air disebut sayalan, mengalirnya air, ya. Ya jerian atau ngalir. Al-ma'u 'alal udwi, air itu di atas anggota yang wajib dibasuh wudu. Terus wadukhulil waqti, dan masuknya waktu saat dia itu mau wudu bagi orang-orang yang selalu berhadas. Bagi orang yang selalu berhadas, itu kalau adzan begitu masuk baru boleh wudu. Atau dia yakin kalau habis adzan masih bisa nunggu sampai sholat berjamaah. Tapi kalau habis adzan masih belum yakin ini orang imam masih belum qomat, nah dia belum dianjurkan walaupun selepas adzan. Karena takut kalau dia nanti ini nunggu orang yang belum qomat tiba-tiba hadas lagi, nggak sah wudunya dia untuk langsung sholat. Jadi kira-kira ini umpama ini qomat dikit lagi kurang sudah mau qomat atau orang sudah megang mik umpama. Nah dia wudu langsung deh karena sudah masuk waktu kan. Begitu sudah Allahu Akbar, wudu dia wudu sekejar. Jadi begitu wudu kan dengan niat dia berhadas, begitu masuk pas hadas terusin sholatnya udah sah. Ya kan? Jadi waktu masuk sholat dalam kondisi suci. Masuk sholat kondisi suci. Jangan sebelum masuk masih berhadas lagi. Wah wudu lagi. Nah ini harus masuk waktu sholat. Bagi orang yang selalu berhadas. Tapi kalau orang yang nggak selalu berhadas nggak perlu nunggu waktu. Sebelum adzan juga boleh wudu. Kayak kita ini Muhammad antum kan nggak berhadas. Ya kan nggak selalu kencing-kencing terus. Nah udah nggak apa-apa. Nah ini. Wal muwalatu lidaimil hadas, dan harus muwalat. Muwalat apa? Membasuh anggota yang satu sebelum anggota yang lainnya itu harus berkesinambungan, nyambung nggak putus gitu. Sebelum basuhan pertama kering, maka dia harus basuh lagi basuhan keduanya. Kalau udah kering, nyambung kedua itu namanya nggak muwalat. Paham ya? Harus muwalat. Wabil khusus buat orang-orang yang daimil hadas itu harus cepat nyambung. Nah, ini sampai pembahasan ini kemarin kita jelaskan ya. Nah, sampai kepada kalimat wa ayyajriyal ma'u 'alal udwi. Jadi ini jaryul ma'. Jaryul ma' itu artinya mengalirnya air ke seluruh ala jami'il udwi. Di sini disebut jami'. Jadi seluruh anggota, seluruh yang wajib. Dari sini sampai sini semua harus kena air nih semua nih. Ya kan? Ini semua kena harus. Kepala, yang bahasan kepala-kepala yang wajah-wajah harus. Kaki yang bagian yang wajib-wajibnya itu harus. Karena jami'il udwi yang wajib dibasuh waktu wudu. Kalau seandainya waktu mandi, seluruh tubuhnya. Mandi wajib. Mandi wajib kan seluruh tubuhnya kan. Nggak boleh yang kering, sini kering masih belum kena, nggak sah. Harus seluruh ala jami'il udwi yang al-wajib. Yang wajib untuk dibasuh. Wa yatahaqqaqu al-muqtada in bana. Jadi sudah tahaqqaq. Tahaqqaq itu artinya sudah ditetapkan. Sesuatu yang dikehendaki untuk dibasuh ke seluruh tubuhnya in bana. Jika itu nyata gitu, kelihatan, harus dibasuh semuanya. Yang kelihatan ini kan kelihatan harus kena basuh semuanya. Kalau nggak kelihatan bagian dalam-dalam nggak usah. Masuk dalam nggak kelihatan, dalam sini gimana harus masuk? Ya kan? Nggak ada kewajiban. Kuping ini kan yang kelihatan sini bagian kelihatan ini wajib dibasuh, kena. Ya kan? Yang jelas-jelas. Yang nggak kelihatan ya sih nggak apa-apa. Ya kan? Intinya nggak basuh. Itu. Di dalamnya kulit, ini kok nggak usah lah dalamnya kulit, masa mau korek dulu kulit, ya kan? Nggak kelihatan tuh, nggak wajib dibasuh, ya kan? Nah ini salah satunya. Jadi ada yang diwajibkan, yang kelihatannya nggak kelihatan nggak usah. Mana tadi itu? Inbanal hal, dalam kondisi halnya. Wa illa, tapi kalau enggak, fatuhrul ihtiyat. Kalau seandainya kita ini kelihatan apa enggak ini ya, maka dia harus bersuci secara ihtiyat, berhati-hati. Walaupun ini nggak kelihatan, tapi ini sesuatu yang wajib dibasuh dalam anggota seperti kulit yang terkupas di dalamnya kulit yang mohon maaf keriput, ya kan? Itu dibuka, beginiin harus ihtiyat, hati-hati harus kena, ya kan? Walaupun kita nggak sampai teliti satu-satu kan, nyiram ini mungkin ada yang keriput, nah itu harusnya dibuka di gini-giniin supaya masuk air. Fatuhrul ihtiyat, bersucinya harus ihtiyat, harus menjaga kehati-hatian. Namanya itu lebih bagus ya kan? Atau bi antayaqana at-tuhru, di mana dia yakin ini sudah bersuci, sudah masuk ke situ. Walaupun wasaqqa fil hadas, walaupun dia masih ragu mungkin kayaknya ini ada yang enggak kena, ini ada yang masih hadas di sini. Tapi kalau dia sudah ihtiyat, sudah kayaknya udah kena. Ya kan? Ada keraguan sedikit tapi awalnya dia sudah ihtiyat, maka dihukumi sah. Ya kan?
Yakin di pertamanya saya sudah basuh kayaknya udah kena, udah ihtiyat kayak gitu, masa nggak kena juga sih, ya kan? Artinya mungkin ada yang nggak kena, ya, wasyakka ragu dalam yang hadasnya, maka dihukumi masih sah. Fatawaddo'a min ghairi naqidin, maka dia boleh berwudu dengan tanpa sesuatu yang membatalkan. Artinya wudunya bukan wudu yang batal seperti orang yang batal wudunya, karena dia sudah ihtiyat, ya kan? Nah ini sahih, ada sesuatu yang dibenarkan, masih diperbolehkan. Illam yabin hadatsuhu, kalau dia enggak jelas hadasnya. Wal aula, dan lebih utama, ayyan qudatuhruhu, dia batalkan wudunya, dia untuk perhatikan lebih lagi, lebih utama lagi. Tapi kalau tadi kan sudah ihtiyat tapi masih ada keraguan, kenapa enggak ya? Nah itu masih dihukumi boleh, ya kan? Tapi kalau lebih utamanya lagi, dia harus yakini seolah-olah masih batal, belum kena. Lebih aula, lebih utama, ya kan? Ayyan qudatuhruhu, dia menganggap batal wudunya. Terus dia wudu yang baru, wa yatawaddo'a, dan dia berwudu dengan biwudu'in jadid, ya. Wa inna ma sahha wudu'u man syakka fi tuhrihi ba'da an tayaqqana hadatsuhu. Nah sekarang gini, ente sudah yakin tadi ini ana setelah berwudu, yakin masih belum batal, tapi di tengah-tengah ini tadi batal apa enggak ya, ragu gitu, ya kan? Tapi kita yakin sudah wudu, tapi di tengah-tengah selesai wudu tadi ana batal apa enggak ya, enggak jelas kan? Wa syakka fi tuhrihi, dia ragu dalam kesuciannya, maka orang kayak gini ini masih dihukumi sah. Ya hukum sah wudunya. Kenapa? Li'annal aslah baqa. Karena yang hukum asalnya itu masih baqa'ut tuhur, masih masih tetap berada dalam kesucian. Karena hukum asalnya yang dinilai pertamanya, bukan keraguan setelahnya. Tapi ragunya wa adamus sharif, enggak ada yang benar-benar membatalkan gitu. Ya kan enggak kelihatan kan siapa tadi yang batal? Enggak tahu kan. Kayaknya tadi batal apa enggak ya, enggak jelas kan? Tapi dia yakin tadi setelah berwudu, maka dia dihukumi sah, masih berjalan kesenggol apa enggak tahu kan, kita enggak yakin. Tapi tadi di jalan kesenggol enggak? Cewek-cewek tadi tangannya udah enggak bajuan tuh. Waduh enggak jelas nih. Nah ini kan kita enggak jelas kan, tapi kita enggak yakin kesentuh. Syaratnya enggak yakin kesentuh. Terus nanti masih ragu, batal apa enggak tadi ya? Itu sah. Dihukumi masih sah. Tapi jangan sampai itu yakin, sudah yakin kesentuh, batal enggak? Tadi kesenggol sih, ya sama aja batal, udah kesenggol masih nanya-nanya lagi. Kecuali kalau kesenggolnya kena baju, masih nggak apa-apa. Kalau kena kulit, ya tadi anak yakin kayaknya kesenggol sih, yakin. Iya, tapi ya gimana, masih ragu juga, wah ya sih, nggak usah deh, mendingan deh. Nanti udah yakin kesenggol masih ragu lagi, ya kan? Berarti sudah nggak yakin namanya ini. Nah kalau kayak gitu dihukumi hukum asalnya, paham ya? Atau nanti berangkat dari rumah nggak wudu, sampai di jalan, nanti punya wudu nggak? Lupa, lu wudu apa enggak? Tapi kayaknya ya sudah, kalau sudah yakin enggak wudu, batal nih wudu aja. Itu hukum asalnya diambil ya. Nah kayak gini nih. Jadi sah kalau dia tadi itu di dalam perjalanan, ya kan dia ragu, tapi tadi sudah berwudu, maka dihukumi asalnya, yakni baqa ya. Ai baqa'ut tuhur. Wa adamus shari, tapi syaratnya tidak ada yang membatalkan dia, yang menyampingkan dia dari wudu yang aslinya. Kalau yang menyampingkan berarti yang sudah jelas-jelas membatalkan. Wa yu'abbaru anhu bidawamin niyati hukman, tapi harus waktu dia berwudu harus dianggap niatnya itu masih berpegang dalam berwudu. Niatnya masih berwudu, jangan di tengah-tengah dibatalin wudu. Niat membatalkan wudu, ya batal lah. Ini niat membatalkan lagi. Nanti ibadat niatnya putus, berarti ya putus ibadahnya. Jangan ada niat, makanya harus niat istishabun niyat, masih berpegang pada niat. Selama inti wudu sampai sekarang masih niat wudu kan, nggak ada niat batal kan? Nggak ada, ya udah tetap, ya kan? Tapi kalau inti sudah, saya niat membatalkan wudu, walaupun nggak batal jadi batal ini. Nah, kenapa inti niat membatalkan? Naudzubillah min dzalik, nggak boleh ada kayak gitu. Inti sholat nih, nggak batal wudu, tengah-tengah sholat niat keluar dari sholat, anak kagak mau sholat nih sekarang. Nanti sholat batal itu, cuman gerakannya doang, tapi nggak apa, nggak ada sholatnya, paham ya? Kalau niat sudah niat membatalkan sholat, ya batal. Lalu udah niat nawaitu usolli fardhul maghrib, usolli dan niat kok tiba-tiba dibatalin, ya batal jadinya. Paham ya? Atau inti Allahu Akbar, subhanallah, atau tadi nggak baca Fatihah, udah 2 rakaat, waduh, batalinnya niat ini batal tuh, langsung inti ngulang dari pertama. Paham ya?
Atau dia bilang assalamualaikum. Salam itu berarti akhir sholat kan. Salam walaupun bukan mesti harus duduk. Salam itu jadi mengakhiri sholat. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia salam, dia batal kalau disengajain ya. Naudzubillah min dzalik. Jadi enggak boleh ada niat putus. Jadi secara hukum bidawamin niat. Dia harus dawam, masih berada dalam niat. Wa alla yu'alliqan niyatan. Nah, ini sama tadi. Tidak boleh menggantungkan niat kayak tadi. Wudu pakai gantungin. Ana mau wudu, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar. Illam ahsulul umpama saya niat wudu kalau saya dapat rezeki. Loh. Ini wudu gara-gara rezeki apa karena Allah? Itu menggantungkan niat namanya. Enggak ada nih niat model begini nih mah. Atau insya Allah kayak tadi kan. Saya niat wudu insya Allah deh. Ya ini model begini nih. Ini menggantung, masih niatnya belum karena Allah, nggak bisa. Berarti itu batal. Ya kan? Walaupun ngabusin air 1 bak kolam, tetap batal, masih belum wudu itu namanya. Nah, digantungin sih niatnya, ya kan? Anda niat berwudu, ya kan? Kalau airnya cukup, kalau kagak cukup gak wudu, lah ini gimana nih? Gantung-gantung. Ya, jadi niat karena Allah. Jadi wa alla yu'alliqan niyah. Falau qala, kalau dia ngomong nawaitul wudu insyaallah lam yasih. Jadi kalau dia saya niat wudu insyaallah enggak sah. Illa innawat tabarruk, kecuali ngomong insyaallah itu dengan niat apa? Ngambil keberkahannya kata-kata insyaallah, bukan membatalkan, bukan menggantungkan. Saya niat nawaitul wudu ala raf'il hadatsil asghar, niat ana ini insyaallah diberkahi wudu ana. Nah, itu boleh. Paham ya? Niatnya tabarruk. Tabarruk dengan kata-kata insyaallah, bukan niat insyaallah nanti kalau wudu. Nah, insyaallah kan berarti kan kalau jadi sholat, iya kan? Kayak ini sekarang, ente mau ke rumahnya ini enggak? Insyaallah. Berarti kan kalau jadi. Ya kalau jadi, kalau enggak apa-apa kan? Berarti kan tergantung tuh antara pergi apa enggak, ya kan? Nah, kalau gini enggak boleh. Ya kan? Kalau kita sudah niat wudu ya sudah niat. Tapi kalau dia niat insyaallah diberkahi wudu ana nih. Nawaitul wudu insyaallah diberkahi. Itu kata-kata insyaallah, ngambil keberkahan kata-kata insyaallah. Boleh. Litabarruk, ya, tapi enggak usah gitu-gitulah. Nanti akhirnya keliru-keliru insyaallah, ayo kagak wudu insyaallah jadinya. Yang ada aja udah, ya kan? Kalau inti niat tabarruk enggak apa-apa. Wallahu a'lam bisa. Terus wa dukhulul waqti, masuknya waktu. Nah, ini masuknya waktu itu kalau orang-orang yang tidak berhadas enggak apa-apa, enggak masuk waktu terus wudu enggak apa-apa, sah. Nanti sekarang nih wudunya Isya nih. Subuh kan belum nih. Ini wudu untuk sholat subuh. Asal enggak batal sampai subuh ya enggak apa-apa. Paham ya? Enggak apa-apa, karena ini bukan orang yang daimul hadas, orang yang sering beser. Sering beser itu mau kencing mulu bawaannya. Ya kan? Nah, dia khawatiri nanti inti pas enggak bisa ditahan, kencingnya keluar. Nah, itu kan ada yang sering beser itu enggak bisa ditahan. Tahan dikit keluar, tris, ya batal deh. Nah, kalau orang-orang yang daimul hadas yang model-model begini, itu wudunya pas masuk waktu sudah adzan, umpama Isya udah adzan Isya, sambil imam pas mau masuk, nah di situ inti wudu. Jadi cepat, begitu ini masih bersih, langsung selesai langsung bermakmum. Walaupun terlambat 1 rakaat enggak apa-apa, kejar. Jadi inti masuknya dalam kondisi suci. Paham ya? Lagi sholat Allah, kok tuh kayak kuartit, biarin enggak apa-apa. Terusin, ya kan? Nah, di sini wadukhulul waqti itu harus yakin masuk waktu sudah masuk gitu. Tadi udah ada yang adzan belum? Udah, Pak. Siapa yang adzan? Wah, jelas. Loh, kamu bilang udah, gimana sih? Enggak yakin kan? Wah, tunggu dulu, tanya dulu siapa yang yakin. Ini jam berapa nih duhur? Jam 12. 12 masuk belum? Kemarin sih jam 12 belum, tapi kadang-kadang adzan. Bingung nih yang mana yang benar nih. Tungguin sebentar deh. Masih nggak yakin kayak gitu kan, nggak yakin. Nah, tahu kalau pas-pas benar-benar audonnan qawiyan, ya artinya tuh dugaan kuat. Udah jelas mah ini mah udah jam 12:10, masa belum adzan juga kan udah jelas kan? 12:10 udah jelas kan? Semua orang bilang kalau jam 12 walaupun dia nggak dengar adzan, ini jamnya benar kan? Benar. Ya udah, untuk langsung sholat. Kalau dia mau berjamaah sama siapa sama orang lebih bagus. Maksudnya ya kan? Wa taqdim istinja. Nah, didahulukan istinja waktu dia kan dia sering hadas. Begitu masuk disiram
istinja dibersihin dulu. Walaupun dia nggak kencing ini, seandainya dia nggak istinja nih, nggak kencing. Tapi kadang-kadang suka keluar, ya kan? Nah tetap didahulukan istinja bersihin dulu. Takutnya itu di tengah jalan keluar, dia nggak tahu kan keluar di situ istinja kan? Terus wudu nggak boleh. Didahulukan istinja bersih dulu. Sudah bersih, nah baru inti wudu. Cepat-cepat wudu. Berarti kan masih suci nih, jalan. Terus wudu, Allahu Akbar. Dan niatnya kemarin waktu apa itu wudunya? Niatnya. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil. Nawaitul wudu'a li istibahatis shalah. Nah itu taharatan li istibahatis shalah boleh atau nawaitul wudu'a li istibahatis shalah. Jadi wudunya itu bukan li raf'il hadas, tapi untuk diperbolehkan dia melaksanakan sholat. Karena kalau dia nggak ada niat diperbolehkan melaksanakan sholat, akhirnya raf'il hadas inti masih berhadas, berarti itu nggak sah berhadas sholat, ya kan? Karena waktu niatnya nggak ada untuk diperbolehkan. Kalau Allah sudah niat diperbolehkan silakan. Gitu. Paham ya kira-kira? Nah, jadi didahulukan harus istinja. Wa tahaffud, dan dia harus jaga tahafud. Tahafud itu menjaga jangan sampai anak jalan sampai ke sini ini ada berasa keluar. Oh, enggak keluar kayaknya. Apa? Di tengah jalan, lo keluar nih. Gimana nih? Ya sudah enggak usah balik lagi. Ya kan? Orang belum sholat langsung keluar, berarti masih hadas kan? Balik lagi. Keluar bersihin. Makanya harus pakai apa tuh namanya celana yang bisa nahan air itu. Apa namanya? Air kencing itu. Jadi enggak kena ke kainnya. Ya kan? Nah, kayak model pempes tapi nanti kalau masuk dicopot. Paham ya? Jadi kan suci kan? Nah, maksudnya begitu. Ya memang itu kondisi orang begitu. Bagaimana ya kan? Nah, itu. Wa tahaffud, dia menjaga dari apa? Dari seninya jangan sampai keluar sebelum dia sholat. Tapi kalau sudah masuk sholat keluar sudah nggak apa-apa. Itu sudah sah. Karena tadi kan istibahatis diperbolehkan sholat. Nah, nanti kalau kita mau sholat kedua kali wudu lagi, karena kan udah batal tadi. Tapi sholatnya waktu sholat dianggap sah. Itu namanya daimul hadas. Terus al-muwalat. Nah, jadi wadukhul waktu wal muwalat. Muwalat itu al-wila. Kalau dalam bahasa Arab membasuh anggota yang satu sebelum anggota lain yang kedua itu kering. Ya kan? Jadi anggota yang pertama membasuh anggota yang kedua sebelum anggota yang pertama itu kering. Jadi maksud itu wudu. Ini masih basah nih. Terus nyambung ke tangan. Gitu. Terus nyambung lagi ke kepala, nyambung enggak putus. Putusnya boleh tapi jangan sampai kering gitu. Waktunya itu. Tapi lebih afdol walaupun enggak kering tetap inti nyambung. Paham ya? Lebih afdol. Walaupun kalau wudu, bagi-bagi kopi. Ya udah taruh kopi. Balik lagi. Ini nih orang mau wudu rebutan kopi lagi, ya kan? Ntar kok berbagi enggak dapat ini. Lari ke sana balik lagi. Itu sah asal belum kering masih sah. Tapi lebih afdal enggak usah ke situ dulu ngapain ngurusin yang lainnya kan ini urusan ibadah diutamain dulu selesain. Jangan ibadah belum selesai urusan dunia lagi makan. Ya kan bagiin dong awas nanti kurang ajar. Jangan dibagi-bagi harus balik. Ini enggak sah. Ya apa enggak afdal gitu. Mualat maknanya katanya ulama ai bainahuma antara wudu pertama, basuhan pertama sama basuhan kedua itu nyambung. Mau sunnahnya mau wajibnya. Kan biasanya kan habis tangan, kepala terus apa kuping ya. Mau kuping ini kan sunnah. Itu nyambung ke kuping langsung ke kaki gitu, enggak putus-putus. Kalau bisa enggak usah ngomong. Ngomong aja masih dimakruhin. Ngomong urusan dunia lagi wudu cerita. Lu dari mana lu? Ini. Macet banyak. Ribet. Ngurusin macet-macet enggak usah ada wudu, ada urusan macet harus ngapain? Ya kan? Udah wudu aja enggak usah cerita-cerita, ya kan? Walaupun boleh ngomong, cuman makruh. Sama kayak orang tawaf itu cerita-cerita itu boleh tawaf, tapi cerita dunia. Tapi kalau ngomongin orang tambah nggak boleh. Ya kan, buset tuh kurang ngajar orang di jalan ditendang sama dia. Lah itu yang wudu ngomongin orang lagi, ya kan? Akhirnya pahala dosa. Ini ribet ya begini nih, ya kan? Subhanallah. Itu wudu mulutnya disiramin dulu tuh. Apa? Dosa banget ngomongin orang. Itu sih diem, udah sampai selesai. Baca doa wudu baru sholat apa? Sunnah wudu nyambung namanya itu. Bainahuma wa bainal wudu. Antara basuhan pertama dan basuhan kedua, basuhan ketiga sampai habis. Dan antara wudu wa baina af'alihi. Perbuatan wudu apa itu? Tingkah lakunya seperti perbuatan wudu ngambil air ini semuanya itu nyambung enggak putus. Ya kan?
sampai ngangkat kakinya, perbuatan wudu apa aja semua nyambung semua nggak putus. Kepala ke ini, ngangkat baju sedikit gini, itu nyambung perbuatan wudu semua kan? Kalau baju kalau nggak diangkat kan puasa semua. Nah, itu perbuatan wudu juga nyambung semua nggak putus. Wa bainas shalah, wa bainahu wa bainas shalah. Antara perbuatan sampai ke sholat nggak putus, nyambung terus. Khusus lidah imil hadas. Bagi orang-orang yang selalu dawam dalam hadas itu nggak boleh putus, nyambung terus. Pokoknya nggak usah ya macam-macam, nggak usah ngurusin selain urusan wudu sama urusan sholat deh, nggak ada. Nyambung dari urusan wudu sampai perbuatan wudu sampai ke sholat sampai ngambil sejadah sampai sholat pokoknya. Nah itu dianjurkan seperti itu. Lidah imil hadas. Baik hadas tadi itu hadasul asghar atau hadasul akbar. Bagi orang yang selalu hadas besar atau selalu hadas kecil, maka dia harus masuk waktu untuk dia melaksanakannya. Wallahu a'lam. Insyaallah jadi pada waktu yang akan datang kita sambung kepada pasal yang menerangkan hukum nih mengusap ya di atas sepatu khuf. Nah, jadi ada nanti kita ini kalau wudu boleh kita nggak copot sepatu, ya nggak copot sepatu, terus kita ngusap kaki kita itu cuma di atas sepatunya bukan di atas kaki kita. Nah itu insya Allah kita jelasin di minggu depan. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat, afiat, dan kita bisa hadir semuanya mengambil ilmu barakah dari kitab Al-Muqaddimatul Hadramiyah. Ayo kita bacakan sekali lagi Fatihah semuanya buat niat kita yang hadir yang gaib, wabil khusus sahibul majlis Al-Habib Al-Barakah Muhammad bin Ahmad Al-Attas, Muhammad bin Abdul Qadir Al-Attas, Ibu Sri bin siapa itu binti atau ya binti fulan aja. Anallahu yaghfir lahum yarhamhum wa yubli darajatin jannah wa walidina walidikum wa amwatina amwatikum wa muallimina muallimikum wa lahadikum salih al-Fatihah.